kami akan merefleksikan materi dari nifaq, keras kepala, dan keras hati. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Prita Ane Jafira. Nama saya Selinda Kirana. Saya Laila Zahra. Saya Lagian Samudra. Pertanyaan pertama, apa aja sih Nay definisi nifaq? Nah, jadi gini definisi nifaq adalah perbedaan antara batin atau hati dan juga lahir perkataan atau perbuatan. Bisa diartikan menyembunyikan atau berpura-pura. Nah, sikap ini dalam Islam itu sangat tercela dan juga merusak kepercayaan. Pertanyaan yang kedua, Sally, apa sih ciri-ciri sifat nifaq itu? Nah, ciri-ciri sifat nifaq terbagi 3, Nay. Yang pertama, kebiasaan berdusta. Yang kedua, mengingkari janji. Dan yang terakhir, mengkhianati saat diberi amanat. Pertanyaan ketiga, apa saja sih dampak buruk sifat nifaq di akhirat dan di dunia lain? Nah, dampak buruk di dunia itu hilang kepercayaan dari orang lain, menimbulkan perpecahan dan hidup gelisah. Kalau di akhirat amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat azab yang paling pedih dan tidak mendapatkan hikmat. Apa sih cara menjauhi sifat nifaq? Nah, kita harus membiasakan diri dengan kejujuran, menepati janji, serta menjaga lisan dari kebohongan dan ghibah. Teman-teman, apa saja sih hikmah dan manfaat menjauhi sifat nifaq? Nah, yang pertama yaitu mendapatkan kepercayaan. Yang kedua, terhindar dari azab Allah. Yang ketiga, memperoleh kepercayaan. Dan yang keempat, terhindar dari siksa pedih. Selain sifat nifaq, kita juga ada materi tentang keras hati. Kalau boleh tahu, Nay, apa aja sih jenis-jenis hati itu? Yang satu ada 3, Sally. Yang pertama hati yang sehat, yaitu koibul salim. Yang kedua hati yang mati atau mayit, kikoib. Yang ketiga hati yang sakit atau marida al-qalb. Sally, sebab-sebab apa saja sih yang mengeraskan hati? Sebab-sebab mengeraskan hati ada 4, Nay. Yang pertama iri, kedua dengki, ketiga sombong, yang keempat tamak. Kalau boleh tahu, Nay, ciri-ciri keras hati apa aja ya? Nah, ciri-ciri keras hati itu sulit menerima nasihat, jarang mengingat Allah, dan tidak tersentuh oleh ayat Al-Quran. Nah, apa sih dampak buruk keras hati? Nah, dampak buruk keras hati meliputi kesulitan menjalin hubungan baik, ketidakmampuan menerima kebenaran dan saran, penolakan terhadap perubahan, serta timbulnya sifat tercela seperti sombong dan kebencian. Nah, kalau boleh tahu, cara apa sih untuk melembutkan hati? Nah, banyak sih caranya ya. Tapi yang pertama beriman kepada Allah dan meningkatkan keimanan. Yang kedua belajar ilmu agama, banyak mengingat Allah, banyak mengingat kematian, dan menjauhi sebab terjadinya dosa. Sally, hikmah dan manfaat apa saja sih dari menjaga diri dari keras hati? Hikmah dan manfaat menjaga diri dari keras hati terbagi 3, Nay. Yang pertama, kelembutan hati. Kedua, kedekatan dengan Allah. Yang ketiga, penerimaan kebenaran. Kalau materi keras hati, kita juga ada materi keras kepala. Kalau boleh tahu, Nay, sebab-sebab keras kepala itu apa aja sih? Yang pertama, merasa diri paling benar. Kedua, ego yang terlalu tinggi. Ketiga, hati yang tertutup dari kebenaran. Nah, Legian, apa sih hubungan keras kepala dengan sombong? Nah, keras kepala bisa menjadi manifestasi dari sifat sombong yang membuat seseorang sulit menerima kritik atau masukan karena merasa paling benar. Nah ya, ciri-ciri keras kepala itu seperti apa ya? Ciri-ciri keras kepala ada banyak ya. Di sini aku akan kasih tahu 3 aja ya Legian. Yang pertama yaitu memiliki rencana yang harus diwujudkan, dan yang kedua bersikeras melakukan sesuatu hal. Yang ketiga, jika ada ide orang lain, dia akan jika ada ide dari orang lain yang berbeda dari dia akan merasa ide itu buruk. Sally, cara dan tips apa sih untuk menghindari diri dari keras kepala?
pertama ada tingkatan kesadaran diri, yang kedua dengarkan orang lain terlebih dahulu, yang ketiga tunjukkan empati, dan keempat akui kesalahan. Teman-teman, hikmah dan manfaat terhindar dari keras kepala itu apa aja sih? Yang pertama, kemampuan memperoleh kedamaian batin. Yang kedua, menjaga hubungan baik kepada orang lain. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas kepada orang lain. Dan yang keempat, keterbukaan hati dan meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian video refleksi dari kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum